warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Rohmah Hidayanti Ningrum, mahasiswa pendidikan profesi guru transformasi pendidikan agama Islam batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 254041100694. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di SMA Negeri 1 Gunung Putri kelas 11 A1 dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 11A1. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini di mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap keempat, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Civa, Vanessa, Yasir, Zahratul Sifa, Saskia. Baik, alhamdulillah hari ini ya yang tidak masuk ada 3 orang ya. Yang sakit kita doakan dulu, mudah-mudahan teman kita diberikan kesembuhan ya dan bisa beraktivitas kembali. Amin ya robbal alamin. Baik, 11A1. Hari ini kita akan masuk ke bab yang baru ya, bab 4 setelah kemarin kita bab 3 ya. Hari ini kita akan masuk ke bab 4. Apa itu bab 4? Nih ya, menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh ya. Tujuan pembelajarannya apa sih? Ini dia ya. Peserta didik dapat memahami tentang ajaran Islam melalui aktivitas dakwah dan komunikasi lisan seperti khutbah dan tabligh dengan mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kriteria ketercapaiannya bagaimana nanti ketika kalian sudah mempelajari ini? Ini dia. Ya, ada 4. Yang satu diharapkan bisa menganalisis ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua bisa menyusun teks khutbah ya, terutama yang ikhwan, yang laki-laki ya, yang mana setiap hari Jumat melaksanakan sholat Jumat ya. Dengan tema nilai Islam rahmatan lil alamin ya. Yang ketiga menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah, dan yang keempat membiasakan sikap menebar Islam rahmatan lil alamin ya, diharapkan nanti seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya dulu nih, mungkin ada yang sudah pernah menghadiri acara tabligh akbar gitu? Ada? Atau hadir ke pengajian-pengajian yang ada dakwahnya dari ustadz siapa? Belum? Ya. Nah, menurut kalian kalau mau berdakwah, mau jadi khotib, mau jadi dai, atau mau jadi penceramah, apakah harus jadi ustadz dulu? Boleh satu orang? Baik. Memperdalam apa yang ingin disampaikan melalui khutbah tersebut. Misalnya, kayak misal kita mau pengen ketentuan dari sholat Jumat itu apa, nah itu kita bisa memperdalam dulu baru
melakukan dakwah gitu, Bu. Oke, berarti dengan mempelajari. Ya, Ya, mempelajari, memperdalam ilmunya. Ya, baru bisa berdakwah ataupun melakukan khutbah tadi ya. ya. Oke, ada lagi yang lain? Oh ya, berarti sependapat tadi ya. Bisa kalau sudah tahu ilmunya, tahu caranya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ya. Bagaimana sebetulnya khutbah, tablik dan dakwah itu. Kita lakukan dulu aktivitas yang pertama, ya. Boleh sambil dibuka LKPD-nya atau yang ada di buku paket, ya. Sudah ada aktivitas pertama yang tadarus. Kita tadarus dulu. Seperti biasa kita melakukan tadarus. Ya, kita bisa tadarus dari yang ada ayat di sana. Ya, surat Ali Imran ayat 104 dan An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Baik. Sekarang boleh satu orang untuk membacakan terjemahannya. Siapa yang bersedia? Oke, silahkan. Bulan. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104. Serulah manusia kepada Tentang apa? Dakwah, ya. Kata diserukanlah kebaikan, ya. Kebajikan, ya. Jadi kita sebagai umat Islam nih, ya, dihimbau untuk bisa menyerukan kebajikan, kebaikan-kebaikan, ya, pemahaman-pemahaman. Bukan berarti harus jadi ustadz dulu, ya, baru bisa berdakwah. Tidak, ya. Tapi dari kita pun bisa melakukan dakwah. Cara yang sederhana bagaimana? Bisa dengan melakukan apa? Kenapa? Mengingatkan teman, ya, untuk melakukan kebaikan. Bisa, ya. Itu mulai dari hal yang kecil, ya, yang sederhana. Mengingatkan teman, teman sebangku misalkan. Waktunya sholat, diingatkan. Kamu udah sholat belum? Yuk kita sholat bareng. Nah, itu bagian dari dakwah juga, ya. Mulai dari hal-hal yang kecil, ya. Oke, sekarang kita buka lagi aktivitas 2. Coba dibuka. Nah, ada gambar-gambar di sana, ya. Ada gambar 4.1, 4.2 sampai 4.4. Nah, itu juga ada keterangan gambarnya di sana. Ya. Nah, sekarang boleh nih aktivitas kalian, boleh dengan teman sebangku, diskusikan, pahami gambar tersebut dan diberikan penjelasannya di buku catatan masing-masing. Sudah, oke. Boleh satu orang kasih pendapat tentang bagaimana tadi dari gambar-gambar itu kalian analisis, kalian diskusikan. Boleh? Saya Ya, silakan. Saskia, berdiri, Bu. boleh? Jadi di sini untuk gambar 4.1 itu ada seorang pemuda yang memberikan kesempatan kepada para anak muda yang memiliki public speaking yang bagus dan memiliki bakat di bidang dakwah. Lalu pada gambar 4.2 di sini seorang
seorang ustadz juga memberikan kesempatan kepada laki-laki dan juga perempuan supaya bisa melakukan dakwah tanpa memandang gender. Lalu di sini untuk gambar 4.3 di sini ada contoh dakwah bilhal. Dakwah bilhal di sini adalah bukti contoh nyata. Seperti contohnya di sini gambarnya seorang anak sekolah yang membersihkan lingkungan sekolah, seperti contohnya di perkarangan ataupun di lapangan sekolah. Dan yang terakhir di sini gambar 4.4, di sini melakukan takblik akbar, seperti contohnya ada ustadz yang memberikan dakwahnya kepada para santri-santri, seperti itu pada saat Maulid Nabi. Oke, boleh kasih aplaus untuk Zaskia. Nah, baik, kita lanjutkan. Nih, agar kalian lebih bisa memahami ya materi khutbah, tablik dan dakwah, kita baca dulu nih ada cerita ya atau artikel ya di aktivitas 4.3 ya. Silakan dibaca dulu, direnungkan tuh ya, pahami dan renungkan artikel berikut ini sebagai bagian dari pemahaman materi ajar yang akan dipelajari ya. Setelah itu nanti kita baru masuk ke materinya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Tuh judulnya Dai Pemberani ya, dibaca masing-masing. Sudah bacanya? Mulai terbayang nah dari cerita tadi bagaimana menjadi dai yang pemberani itu ya. Ya, siapa itu tokohnya? Khubaib ya, Khubaib. Akhirnya syahid tuh ya, menyusul 5 sahabat lainnya. Dari dengan adanya Khubaib itu ya, semangat terus bergema tuh, sehingga makin banyak jumlah pendakwah yang dengan kekuatannya sendiri ya. Tuh, keluar masuk pedalaman, berbatu-batu, berhutan ya, melewati hutan untuk menyampaikan dakwah dan melakukan tabligh ya. Nah, itu sebuah kisah yang penuh pelajaran ya. Nah, kalau di masa sekarang kira-kira ada nggak seorang dai yang sampai seperti itu ya. Sekarang kebanyakan ceramahnya gimana? Di atas panggung malah ya. Iya nggak? Di atas panggung ya. Apalagi? Oh, di sosmed ya. Nah, itu mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, ngomong-ngomong di sosmed ya, sekarang kita akan bagi kelompok biar bisa dakwah ya. Mau nggak jadi pendakwah nih 11A1? Ya, minimal dalam kelas ya, dalam keluarga boleh ya. Oke, kita akan bagi kelompok ya, 3 kelompok besar, boleh berhitung saja. Mulai dari kanan atau kiri? Kanan saya, kanan kalian? Kanan belakang atau depan? Depan. Oke, mulai dari Yasir ya. Hitung 1 sampai 3 ya. Kelompok 1 berada di sebelah kanan sini ya, kanan kalian atau kiri saya. Yang 2 di tengah, yang 3 di sebelah kiri. Ya, silakan. Iya, di tengah. Boleh gabung aja. Kelas 1. Saya akan berikan tugasnya ya. Kelompok 1 tentang dakwah. Kelompok 2 khutbah. Pas banget banyak laki-laki. Kelompok 3 tablik ya. Nah, 3 orang pertama nanti membuat materi penjelasannya dari masing-masing submateri yang dibagikan ya. Kemudian 3 orang kedua melakukan presentasi
3 orang atau 4 orang yang terakhir mempraktikkan, ya. Sebelumnya tapi sudah membuat teksnya dulu, ya, misalnya teks khutbah kah, teks dakwah kah, atau teks tabliknya, ya, kemudian nanti menyampaikan. Oke, bisa dipahami tugasnya A1? Baik, silakan dilakukan. Materi silakan dalam bentuk tanpa, ya. Sudah siap untuk praktik juga? Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, boleh kasih aplaus dulu untuk kelompok 1, kasih semangatnya. Silakan kelompok 1. Syariah atau hukum, akhlak atau perilaku, dan muamalah yaitu hubungan sosial. Surat An-Nisa ayat 103. Sholat 5 waktu adalah hadiah agung yang Allah berikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana syarat, rukun, dan juga sunnah-sunnah ketika ingin menyampaikan khutbah kepada masyarakat. Yang ketiga, di sini pastinya kita harus suci dari hadas, seperti contohnya dari fisik maupun dari pakaian. Yang selanjutnya di sini ada Mereka orang-orang yang beruntung, jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Terpenting yang harus kita ambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wah, luar biasa sekali hari ini ya, dari presentasi praktik dakwah, khutbah, dan tabliknya. Boleh kita kasih aplaus lagi untuk hari ini semuanya. Oke. Nah, sampailah kita pada akhir pembelajaran hari ini. Ya, mari kita bisa simpulkan bersama-sama nih setelah kita melakukan aktivitas tadi ya. Sudah ada presentasi, ada praktik juga, bahkan sampai ya ada yang niat membuat mimbar ya untuk khutbah Jumatnya. Itu luar biasa. Silakan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya untuk hari ini kita bisa mengetahui apa perbedaan dari dakwah, lalu juga khutbah, dan juga apa perbedaan dari tabligh. Untuk bagian dari dakwah sendiri itu lebih luas, menyangkut bagaimana ceramah secara lisan dan juga bagaimana perilaku sehari-hari. Dan juga perbedaan dari tabligh itu lebih terpaku pada lisan dan juga pada perkataan saja. Namun untuk bagian dari khutbah di sini dia lebih spesifik untuk tempatnya dibandingkan dengan dakwah. Lalu di sini juga khutbah terikat oleh beberapa aturan seperti contohnya syarat dan juga rukun, sedangkan kalau untuk bagian dari dakwah tidak memiliki aturan yang terikat. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Zaskia. Ya, Ibu harap pelajaran hari ini bisa memberikan manfaat ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan memperdalam lagi bagaimana dari dakwah, khutbah, dan juga tabligh. Setelah itu kita akan melakukan asesmen formatif, ya. Ya, Bu. Sebelum itu kita saya buka dulu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Cukup. Baik, alhamdulillah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari Ibu cukup sekian ya. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.